Halo semuanya adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baiklah kalau sehat semua. Masih semangat kan? Semangat dong, kan masih jam pertama. Baiklah adik-adik, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya masing-masingnya. Untuk adik-adik semua, silahkan berdiri di tempat masing-masing. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, boleh duduk ke tempat masing-masing lagi ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kelas kalian terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, apakah semuanya hadir atau ada yang berhalangan untuk hari ini? Semuanya hadir. Baiklah, bagus. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk kesatuan pikiran yang saling melengkapi. Paragraf berdasarkan letak gagasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf, kemudian ide pokok diikuti oleh kalimat penjelas sebagai pendukung. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Baik, Ibu akan menjelaskan beberapa contoh dari paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif ya. Kita baca dari buku kita di halaman 21. Kasus penganiayaan terhadap anak masih merajalela di negara Indonesia. Banyak anak kecil yang menjerit kesakitan karena dipukuli oleh orang tuanya. Di berbagai wilayah juga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ada penganiayaan terhadap anak kandung mereka sendiri. Banyak warga yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa prihatin melihat kejadian itu. Maka, untuk keberlangsungan hidup yang sejahtera, diharapkan kepada warga yang melihat atau mengetahui kejadian serupa bisa langsung menghubungi pihak berwajib. Nah, Ibu mau bertanya, gagasan utamanya itu berada di mana? Gak ada yang tahu. Oke, gagasan utamanya itu berada di kalimat utama, di kalimat pertama, yaitu kasus penganiayaan terhadap anak masih merajalela di negara Indonesia. Nah, kalimat itulah yang disebut dengan gagasan utama pada paragraf deduktif. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari paragraf induktif. Paragraf induktif itu kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif, gagasan utamanya di kalimat utama. Kalau paragraf induktif, gagasan utamanya berada di kalimat atau paragraf akhir. Mari bukunya di halaman 22. Dimulai dari pernyataan khusus ke umum. Itu adalah salah satu ciri contoh dari paragraf induktif. Di sini ada yang pertama, danau ini terletak di Pulau Sumatera. 2. Danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik hati. 3. Di tengah danau ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. 4. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia. 5. Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Keenam, danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletus. Ketujuh, danau ini adalah Danau Toba. Jadi, dimulai dari pernyataan khusus, lalu ke pernyataan umum. Lalu di sampingnya kita bisa lihat contoh paragrafnya dari poin-poin yang tadi. Maka menjadi danau ini terletak di Pulau Sumatera. Danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik hati. Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia.
Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletus, dan danau ini adalah Danau Toba. Nah, yang terakhir, contoh dari paragraf deduktif-induktif atau sering disebut paragraf campuran. Paragraf campuran yang gagasan utamanya berada di awal dan akhir kalimat, bisa di awal dan di akhir kalimat. Contoh daripada paragraf deduktif-induktif yaitu, kita buka di buku kita. Jika kita jarang mengonsumsi sayuran, dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah mudah terkena penyakit. Kita dapat menderita anemia atau kekurangan darah. Kita juga akan mudah mengalami sembelit karena kurangnya serat dalam tubuh. Ternyata, jarang mengonsumsi sayuran dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh kita. Nah, jadi kalian tahu nggak di mana letak paragraf deduktif dan induktifnya? Tidak ada yang tahu. Jadi letak paragraf deduktif, induktif atau campurannya berada di awal dan akhir. Yang di awal itu dia pada kalimat, jika kita jarang mengonsumsi sayuran dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Lalu di akhir kalimatnya di sini, ternyata jarang mengonsumsi sayuran dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh kita. Silahkan ketua kelas membagi kita menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Supaya kita akan berdiskusi menganalisis materi kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberitahu kita semua, kita perlu mengetahuinya bahwa pengertian paragraf itu yaitu rangkaian kalimat yang berkaidah secara utuh dan padu serta membentuk kesatuan pikiran yang saling melengkapi. Nah, tadi Ibu sudah memberikan materi semua kepada kita kan? Nah, kepada ketua kelas, silakan bagi kelompok kita ya menjadi 3 kelompok. Nah, setelah itu Ibu akan memberi waktu kalian 15 menit untuk membahas, untuk menganalisis diskusi kalian per kelompok. Dan nanti Ibu sarankan pada setiap per kelompok, baik kelompok A, kelompok B, kelompok C, akan ada 1 orang perwakilan dari kelompok. Kepada kelompok A, sudah sampai di mana diskusi kalian? Nah, bagus. Nah, di sini waktu kita sudah hampir lewat 15 menit. Nah, di sini kita akan membahas diskusi kita. Silahkan kepada kelompok 1 perwakilan ke depan untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Nah, kelompok A, bagus. Nah, kita berikan nilai H+. Nah, kami persilahkan perwakilan dari kelompok B untuk menampilkan diskusinya. Nah, bagus. Bagus. Kita berikan nilai H+. Pada kelompok C juga, apa sudah selesai diskusi kita? Nah, baik. Sekarang perwakilan silakan ke depan menampilkan diskusinya. Wah, sangat menarik. Kita berikan nilai H+. Bagus. Nah, Ibu akan merangkum sedikit tentang materi kita, di mana di paragraf ada terbagi menjadi 3 gagasan, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Perlu kita ketahui bahwa deduktif adalah paragraf deduktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal, dan paragraf induktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir. Dan selanjutnya paragraf campuran merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir. Nah, itulah rangkuman materi kita pada hari ini, di mana tadi kita juga dalam diskusi kelompok kita semua aktif
baik dalam pertanyaan, baik dalam yang menjawab, kelompok A, kelompok B, kelompok C, semua sudah memahami materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, di mana waktu pertemuan kita hari ini, pertemuan virtual kita hari ini sudah selesai. Jadi, Ibu harapkan kita semua membuat catatan penting tentang materi kita hari ini. Dan nanti pada pertemuan berikutnya di minggu akan datang, Ibu akan menanya kita pribadi satu persatu. Nah, terima kasih buat waktunya hari ini. Dan kita akan melanjutkan bab 3 kita pada minggu yang akan datang. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana, masih semangat nggak? Enggak. Kenapa? Ngantuk? Lapar? Atau ada yang sakit di sini? Oke, biar kalian nggak ngantuk, biar tetap semangat, ayo ikutin apa yang Ibu ucapkan ya dengan suara yang keras, oke? Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Ayo. Semua pada lemas-lemas, ayo sekali lagi yuk. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, gimana? Masih ngantuk? Masih belum semangat? Oke, karena kalian udah semangat, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ayo. Ya, Yuni? Ya, yang lain? Ya, di minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik novel. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Ayo, yang tahu pengertian paragraf, ayo. Sebelum Ibu tunjuk. Ya, betul sekali. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang utuh dan padu serta membentuk kesatuan pikiran yang saling melengkapi. Baiklah, untuk kalian lebih memahami penjelasan tentang paragraf, Ibu akan memberikan sebuah rekaman di mana kalian disuruh akan menyimak serta memahami isi rekaman tersebut. Oke? Didengar dan dipahami ya. Yuk. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung ide pokok dan penulisannya dimulai dengan Oke, kalian sudah mendengar dan memahami serta menyimak isi dari rekaman tersebut. Baiklah, Ibu akan membentuk 4 kelompok yang terdiri atas 5 orang. Ayo, silakan dibentuk kelompoknya, jangan ada yang ribut dan jangan ada yang ramai. Yuk. Ya. Silakan dibagi kuisnya, ini diberikan ke kelompok yang sana. Oke. Silakan dikerjakan kuis yang Ibu kasih. Pengerjaannya 10 menit dari sekarang. Loh, kecepatan. Oke. Ibu tambahi waktunya 5 menit jadi 15 menit. Ayo. Oke. Dikerjakan kuisnya dengan baik dan benar. Bila ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, boleh tanya Ibu, jangan didiamin. Oke. Silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama teman kelompok. Jangan ada yang ribut. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Pasti dong menyenangkan. Coba sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa itu paragraf? Ada yang bisa jawab? Silahkan, Anggi. Ada yang lain? Ya, Melisa. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Anggi dan Melisa ya. Jadi, paragraf merupakan rangkaian kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang saling berkaitan. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya ada berapa? Siapa yang tahu? Silakan, Dimas. Apa aja? Benar sekali. Jadi, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya itu ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran, yaitu deduktif dan induktif. Ayo, siapa yang tahu apa itu paragraf deduktif? Silakan Dini. Kalau paragraf induktif? Benar sekali. Jadi, paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Dan untuk paragraf campuran, yaitu paragraf deduktif dan induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan akhir kalimat.
Baiklah adik-adik semuanya, bel telah berbunyi, tandanya mata pelajaran Bahasa Indonesia kita untuk hari ini waktunya telah habis. Untuk adik-adik semua, jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu beri dan materi yang sudah Ibu beri dibaca-baca di rumah ya, supaya minggu depan kalau Ibu tanya satu-satu semuanya sudah mengerti. Oke? Baiklah, Ibu pamit dulu ya. Selamat pagi semuanya.